Di dalam rumah Tuhan ini kami berjanji untuk selalu melayani-Mu, Yesus, dengan kidung pujian. Sidang 19 Jemaat GKI Beteldom tahun 2022. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya membuka sidang Jemaat 19 GKI Beteldom dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di Jemaat Beteldom ini kami berikrar untuk selalu mengikuti-Mu, Yesus, dengan bersaksi, bersekutu, dan melayani ke seluruh penjuru di dunia, sampai akhir hidup kami ini. Selamat siang Bapak Ketua Panitia Sidang 19 Jemaat GKI Beteldom. Siang. Hari ini telah dilaksanakan ibadah pembukaan, bahkan juga telah dibuka resmi oleh Ketua Klasis Kerajaan Batengah, Pendeta Mur. Apa yang Bapak Ketua mau sampaikan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Sidang 19 Jemaat GKI Beteldom di hari ini? Baik, terima kasih. Sidang jemaat ini sebagaimana kita ketahui, ini adalah pesta jemaat yang dilaksanakan setiap tahun. Dari pesta atau kegiatan ini akan juga disepakati dan diputuskan rancangan anggaran belanja dan pendapatan jemaat. Tapi juga program-program yang kemudian akan menjadi program pelayanan dalam tahun pelayanan majelis jemaat. Panitia perayaan sidang jemaat ini itu biasanya bergilir. Jadi ini ada pada kami sektor 2 dan ini merupakan keputusan sidang jemaat 18 yang kemudian pada sidang jemaat 18 2022 ini nantinya akan disepakati lagi kepanitiaan ini di-handle oleh sektor 3. Di tahun 2022 ini akan disepakati panitia untuk melanjutkan sidang 20 sidang 2020 tahun 2023. Ya, tugas-tugasnya ya menyiapkan tempat persidangan, menyiapkan materi sidang, kemudian menyiapkan makan dan minum, tapi juga hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang itu. Dalam pelaksanaan sidang ini apakah ada sumbangan-sumbangan dari donatur dan lain sebagainya ataupun juga giat daripada panitia itu sendiri? Sudah tadi saya sampaikan pada laporan pertanggungjawaban. Ya, dana pelaksanaan sidang jemaat 18 2022 ini bersumber dari pertama bantuan kas jemaat sebesar 15 juta rupiah, yang kedua bantuan dari Bapak Deku Wamia sebesar 10 juta rupiah, usaha panitia sebesar 50 juta rupiah. Jumlah keseluruhan berjumlah 25 juta rupiah. 75 juta rupiah. Ya, dengan dana yang ada ini kami memaksimalkan mungkin supaya bisa memenuhi semua kebutuhan sehingga sidang jemaat 19 ini boleh dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kami. Ya baik, mungkin terakhir ada ucapan terima kasih kepada semua pihak ataupun juga PHMJ dan juga warga jemaat yang mendukung pelaksanaan sidang yang 19 Jemaat GKI Beteldom. Tentu terima kasih yang tak terhingga buat semua pihak yang membantu. Sudah tadi saya menyampaikan permohonan maaf saat laporan pertanggungjawaban terkait dengan dana. Yang mana jika ada bantuan atau sumbangan lain berupa tenaga, pikiran,
maupun uang yang tidak saya ketahui, yang kemudian tidak saya sempat bacakan, saya sungguh berharap dan percaya ini adalah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan, Tuhan kiranya sumber hidup akan memberi balasan yang sebesar-besarnya kepada semua kebaikan dan sumbangsi yang diberi oleh Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Juga pada PHMJ, yang mana guna pelaksanaan sidang ini kami panitia bahkan PHMJ terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di gereja agar supaya kelancaran demi menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sidang ini boleh berjalan hingga sidang ini sukses. Baik, terima kasih Bapak Lewi Ekwam SIP, Ketua Panitia Sidang 19 Jemaat GKI Beteldom yang pada siang hari ini didampingi oleh Ibu Kekasih. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Amin. Shalom. Siang Bapak Kadispora Kota Sorong mewakili PJ Wali Kota hadir dalam sidang Jemaat 19 Jemaat GKI Beteldom. Baik, mewakili Bapak Pejabat Wali Kota Sorong, kita hadir sebagai pemerintah di Jemaat Beteldom Plasis Raja Ampat Tengah hari ini bersama-sama dengan Jemaat Beteldom ada dalam suasana acara pembukaan sidang Jemaat yang ke-19. Ya, dengan kehadiran pemerintah di Jemaat ini dengan sendirinya Jemaat sudah bisa meyakini bahwa gereja dan pemerintah ini ada bersama-sama sampai kapan. Bersama-sama dalam pengertian kita ada di Kota Sorong, kita ada di distrik Sorong Kepulauan, salah satu distrik yang ada di pemerintah Kota Sorong. Kita membangun bersama-sama, menjaga hubungan kerja antara gereja dan pemerintah sama-sama, supaya kita juga bersama-sama membangun kota ini menjadi kota yang berkembang, maju, lebih khusus lagi jadikan kota ini kota beriman. Ya. Bapak, sejauh ini bagaimana hubungan pemerintah dengan gereja dalam hubungan kelembagaan? Terbukti bahwa gereja, pemerintah dan gereja ini terus ada dalam kebersamaan bersama-sama di kota ini, karena setiap acara-acara keagamaan, baik itu agama Kristen, Muslim, Hindu, Buddha, dan lain-lain, itu pemerintah tuh setiap saat hadir. Berarti ini kan hubungannya ini sangat kita jaga. Justru karena itu tadi di arahan Pak Pejabat, Jemaat Beteldom ini ada di salah satu distrik yang ada di Kota Sorong, yaitu di Sorong Kepulauan. Diharapkan juga gereja dan pemerintah yang ada di sini ya terus ada dalam kebersamaan untuk membangun distrik ini menjadi distrik yang bertumbuh berkembang maju untuk kesejahteraan masyarakat di Jemaat Beteldom ini, seperti itu. Bapak, terakhir dalam menyongsong hari Natal, mungkin ada ucapan selamat hari Natal mewakili pemerintah kepada masyarakat, khususnya gereja. Ya, sekaligus lagi mewakili Bapak Pejabat Wali Kota Sorong, jajaran pemerintah Kota Sorong, ya saya ucapkan selamat menyongsong Hari Raya Natal dan selamat merayakan Natal nanti tanggal 25 Desember 2022, dan juga selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2023. Biarlah Natal membawa damai untuk kita semua di kota ini, dan Tahun Baru membawa kedamaian, sukacita baru, berkat baru bagi kehidupan kebersamaan kita, pemerintah, gereja, dan masyarakat di Kota Sorong, khususnya di distrik Sorong Kepulauan, Plasis Raja Ampat Tengah, Jemaat Beteldom. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati. Hari ini ketika saya hadir pertama dalam persidangan ke-19 GKI Beteldom, saya melihat bahwa ada perkembangan daripada sidang jemaat di jemaat ini. Khususnya sebelumnya pasti kita dalam sidang jemaat itu memakan waktu yang begitu panjang. Tetapi hari ini dalam persidangan di Jemaat GKI Beteldom mengalami kemajuan di mana semua peserta sidang jemaat sudah memahami, mengerti maksud daripada sidang jemaat adalah untuk mengevaluasi laporan pertanggungjawaban majelis jemaat dan juga
laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja jemaat. Apa yang Bapak harapkan dari hasil-hasil keputusan sidang jemaat GKI Bethel Dom tahun 2022 ini, Pak? Yang saya harapkan adalah bahwa program tentunya kita sudah bicarakan. Harus ada keseimbangan antara program dengan dana yang akan kita capai. Kalau kita programnya banyak, tapi kalau dana tidak mendukung, berarti program yang kita banyak, yang kita sudah rencanakan, pastinya kita tidak akan selesaikan semua. Kalau ada dana yang cukup untuk ada di, khususnya ada di dalam gereja ini, GKI Bethel Dom, berarti capaian daripada hasil yang kita sudah putuskan itu bisa kita dapat kerjakan. Program prioritas dari sinode yang turun ke kelas dan jemaat itu yang lebih dititik beratkan kepada pelayanan jemaat itu apa saja, Pak? Kalau kita bilang bahwa sinode punya program, klasis punya program, jemaat punya program, itu tidak ada. Program yang ada di dalam gereja ini adalah program gereja. Jadi harus ada kesinambungan antara yang di sinode, klasis maupun jemaat. Jadi ada skala-skala prioritas, rencana kerja yang akan kita kerjakan di 2023. Jangan rencana kerja di 2023 kita bawa ke 2024. Berarti akan terjadi penumpukan. Kita belum selesaikan yang lain, yang program yang lain juga akan datang untuk kita kerjakan. Titik berat dalam program kerja yang diturunkan dari sinode ke klasis maupun jemaat, titik beratnya sekarang adalah bagaimana data pendukung, data dari jemaat, klasis yang kita harus sampaikan, sehingga rencana kerja kita tidak mengambang. Harus ada ukuran, harus ada kepastian yang mengukur bagaimana program atau kemajuan jemaat-jemaat kita, khususnya klasis Raja Ampat Tengah. Akhir kata, Bapak Ketua mau menyampaikan selamat menyongsong Hari Natal dan juga memasuki Tahun Baru. Pada kesempatan yang baik ini, saya sebagai Ketua Klasis GKI Raja Ampat Tengah dapat menyampaikan selamat menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus pada 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2023. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat malam Ibu Pendeta. Shalom. Ibu bisa sampaikan hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan sidang 19 Jemaat GKI Bethel Dom di hari ini. Ya, puji dan syukur kepada Tuhan Yesus karena hari ini GKI Bethel Dom boleh melaksanakan sidang 19 dan telah memutuskan banyak program dan kegiatan yang akan dikerjakan di tahun 2023. Juga untuk rancangan belanja dan pendapatan dan belanja jemaat itu sudah diputuskan. Memang banyak angka iman yang ditetapkan, tapi saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Bapak Mel, Allah kita besar, dan oleh karena itu pekerjaan yang besar ini kita tahu bahwa Allah akan menolong. Oleh karena itu diharapkan bahwa semua majelis jemaat, badan pelayan unsur, dan jemaat GKI Bethel Dom akan bekerja sama dan bersama bekerja. Akhir kata menyongsong perayaan Hari Natal dan juga memasuki Tahun Baru. Saya sebagai Ketua Pelaksana Harian Majelis Jemaat menyampaikan selamat memasuki masa raya Advent ketiga, keempat, tapi juga masa raya Natal. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita jemaat GKI Bethel Dom. Shalom. Sidang 19 Jemaat GKI Bethel Dom. Karena itu dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah Bapa di surga, maka pada hari ini Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya atas nama pimpinan sidang
Jemaat GKI Beteldom akan hasil rumusan tim perumus menjadi hasil keputusan sidang 19 Jemaat GKI Beteldom dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus.